Ya, halo dan selamat datang di Aftersound Review. Kali ini gue kedatangan 3 barang dari Linsole. Jadi thank you dulu untuk Linsole yang udah kirimin 3 barang ini, yaitu dari yang paling murah dulu si 702, lalu kemudian Kiwi Ears Forteza, dan The Audio Hype 2. Sebelumnya gue udah pernah beberapa kali nyobain yang The Audio Hype 2 dan I love it. Jadi ini lebih ke gue dapetin barang buat di review beneran gitu. Ini kan malah salah satu AI yang paling favorit gue 2023 malah ya. Tapi baru bisa review ya sekarang ini. Jadi langsung aja seperti biasa gue akan unboxing semuanya dulu dan gue akan kasih first impression gue. Lebih kedua ini sih yang gue belum coba. Ini mungkin rilisan lagi tepatnya. Oke, mungkin ada yang tanya, bang kok tumben rapi amat? Soalnya gue baru pulang kerja dan gue dapetin kiriman ini karena gue penasaran, langsung gue mau unboxing dulu aja. Mulai dari 702, secara ukuran kayaknya ini gue lupa sebenarnya 700 yang awal tuh kayak apa. Cuman kok kayaknya mirip-mirip aja ya, nggak kerasa gede atau gimana-gimana. Oh ya, by the way tetap ada lambang Crinacle X7Hz di sini. Dan ya gue robek dulu deh. Untuk kotaknya putih dan di belakangnya banyak tulisan Mandarin untuk spesifikasi. Sayangnya nggak dalam bahasa Inggris, jadi tapi at least kebaca lah ya, tau lah ini namanya 02, 32 ohm, 108 decibel sensitivity at 1 kHz. Ya, walaupun dalam bahasa Mandarin mestinya tau lah ya, ini common banget soalnya. Lalu bukanya ini yang didorong ya. Oh bukan. Gimana sih? Atau ini nempel karena pengiriman ya? Kadang-kadang gitu dikirim dari sana. Sorry tadi kayak gara-gara ada pengiriman ini rada nempel gitu. Jadi gue pakai ini dulu tadi untuk gosok-gosok dalamnya biar lepas. Dan ya dibuka. Tuh kan ada kayak bekas lem yang nempelnya dikit gini loh. Nah, ini 702. Secara tampilan kayaknya persis ya sama yang 01. Oh. Ya, sayangnya lagi-lagi untuk ear tipsnya dapat ear tips curah yang gue pribadi sangat nggak suka dari 700 karena kayak berasa murahan banget gitu. Dan di sini dapatin ear tips yang sama ternyata, atau enggak, tapi tetap berasa curah. Cuman untuk ayamnya sendiri dia masih bentuknya sama, cuman dapetin housing yang lebih clear aja. Gue dapet yang very clear edition. Kabelnya sih kayaknya udah berbeda deh. Sebentar, gue kayaknya masih punya 700 yang awal. Oh ya nih, 700 yang awal 01, bukan 01 sorry, 700 yang biasa. Kabelnya beda, a bit better mungkin, I don't know, kerasa ya sedikit lebih baik lah. Ya anyway, selesai gitu aja unboxing yang 702. Kemudian yang kedua dari Kiwi Ears Forteza. Ini gue dapet yang warna blue. Gue nggak tahu sih sebenarnya ada warna apa aja. Tapi kalau nggak salah gue sempat baca dia 2DD 1BA. Apakah ada tulisannya? Ya betul, 2 dynamic driver, 10+10 dan 1 balance armature. Dan gue sendiri nggak tahu ini harganya berapa, gue agak lupa. Lagi-lagi agak nempel ini. Gara-gara di perjalanan. Gue bikin lebih longgar dikit, baru bisa kedorong. Dalamnya kotak Kiwi Ears gini, nggak ada apa-apa. Belakangnya, kotak depannya sih cukup bagus. Gue suka perpaduan warna biru dan hijaunya ini ya. Dan di tampang depannya sih keren. Kapan nih kita buka? Gue lupa ini harganya, seingat gue sih masih under 1 juta ya. Nanti gue akan cek lah. Tapi ganteng banget sih. Warna biru dan apa ini? Biru, ungu, campur hijau. Lengket guys. Cabut tuh ya. Oh, agak besar. Gua kira ada switch atau yang enggak. Lumayan tebel ya nih tuh. Tapi dalamnya nggak terlalu full, jadi lebih kelihatan satu dynamic driver dan ya lebih kelihatan dynamic driver ya sih. Mari kita lihat di dalamnya ada apa lagi. Agak alot ya. Tempatnya rada nempel sih. Oke. Tulisan Kiwi Ears dan dapetin case. Hard case, lalu dalam lagi kosong. Hard case-nya sih cukup trepes, cukup tipis. Tapi berasa bagus kualitasnya. Dan ini kabelnya berasa agak curah sebenarnya, nggak terlalu bagus-bagus amat. Ear tipsnya dapat putih, dapat merah, dan ini apa ya? Hitam. Jadi lumayan banyak ear tips pilihannya. Ya, nice lah. Gue cuman kurang suka kayaknya kabelnya deh. Ini masih agak kesannya curah banget sih kabelnya. Lalu next, yang paling besar, gue ngerasa ini sebenarnya tempatnya agak
tidak efisien kali ya. Gede banget. Gede banget, ini udah sekelas gedenya 64 Audio kali, secara besarnya doang ya. Tuh. Harganya kalau nggak salah ini sekitar 4 apa nyaris 5 juta gitu. Seingat gue sih masih 4 jutaan ya. Theo Audio Hype 2, 2 dynamic driver plus 2 balancer mature. Dan di belakangnya cuma Theo Audio Reserve gini, nggak terlalu ada apa-apa yang menarik. Dan kebetulan gue warnanya dapetin apa nih? Purple, ada tulisannya purple di sini. Gue nggak milih sih emang. Dikasih aja. Satu Sonyon E25 plus satu Sonyon 2300, jadi dual balancer mature pakai Sonyon dan dua 10 mm dynamic drivers. Ini menarik, gue dapetin dua ayam yang punya 2 kali 10 mm dynamic driver. Lagi-lagi ada bagian yang lengket gitu, jadi gue harus pakai ini dulu biar loose. Tiga-tiganya nempel guys. Ya mungkin panas di perjalanan lah. Ini lengket sekali, kerasa ada yang lengket gitu. Susah banget bukanya, gua tebak sih gara-gara ada yang kepentok di sini jadi kayak nyangkut gitu loh. Nah jadinya emang sialnya tuh gua tadi buka ada robek sedikit, tapi ya sudahlah ya. Ini cuma kertas gini doang dan dalamnya Theo Audio segede gini, nggak ada tulisan apa-apa. Tuh lihat kotaknya, tapi besar banget. Agak sedikit gimana gitu yang ngeliatnya, kotaknya segede-gede. Aduh, lagi-lagi nyangkut. Oh enggak ding. Ternyata bukan begitu bukanya. Nah, ya besar dan kelihatan cukup mewah. Ini kabelnya juga, silvernya tuh kayak sangat mengilat ya, mengkilat warnanya. Dan untuk faceplate-nya kayak ada semacam bunga-bunga gitu. Ya waktu dulu gue cobain tuh warnanya biru, jadi gue baru lihat yang pola ini. Sejujurnya kayak gue lebih suka yang warna biru sih. Ini dapetnya foam tips. Dan ini apa nih? Kayak microfiber ya. Dan ini air tipsnya. Oke, gue akan beresin dulu semua lalu gue kasih first impression ke kalian. Oke, tadi setelah gue beberes, gue ngerasa lengket ya, jadi gue mandi dulu deh. Makanya bajunya ganti, tapi anyway sekarang gue bakal cobain untuk dari 7Hz Zero 2 dulu. Sebelumnya gue mau ajak lu lihat juga. Secara tampilan persis sama 7Hz Zero yang pertama, cuman ya gara-gara tembus pandang jadi ya kelihatan berbeda. Cuman ya masih sama lah intinya. Tuh, overall persis banget lah sama 7Hz Zero 1. Cuman kabelnya sih yang berasa beda. Dan gue nggak ngerasa ini ternyata kabel lebih bagus juga sih. Ini masih berasa agak murahan dan juga kayak apa ya, nggak lentur tapi juga nggak berasa fleksibel. Jadi overall kabelnya masih agak murahan. Overall kalau misalnya ngelihat dan feel-nya doang sih tetap berasa murahan ala 7Hz Zero. Untuk lagu testingnya gue pakai lagu terbaru dari NMIX yaitu Sonyar. Dan secara fittingnya sebenarnya enak-enak aja sih. Langsung aja gue play. Langsung berasa dari awal ini adalah ayam yang masih mengarah ke warm, agak tebel sensasinya di awal. Treble-nya juga nggak terlalu ngecering, tapi bassnya juga nggak sampai gede-gede banget sih nih rasanya. Ya, smooth vocal, treble juga smooth, bassnya lumayan berbody, cuman vokal tetap clear, nggak sampai mendem gitu. Overall masih ngerasa warm-ish, safe. Kalau buat gue pribadi langsung ini treble-nya kurang energik buat pribadi gue, sama extension-nya juga nggak terlalu berasa. Tapi vokalnya balancing-nya bagus, ditambah dengan bass ya cukup all-rounder sebenarnya. Ya, bassnya cukup berbody, vokal smooth, overall very safe lah tuningannya ini. Tapi kayaknya kalau ditanya selera gue pribadi sih, gue masih lebih pingin sedikit bite di treble-nya. Ini terlalu smooth, terlalu nyantai mungkin. Tapi secara tuning sih safe. Cuman kebetulan selera gue aja yang butuh, yang pengen lebih sedikit ngegigit lagi. Lalu kemudian ke Kiwi Ears Forteza. Nah sebelum nyobain, gue rasanya mau ajakin kalian liatin dulu betapa cantiknya ini. Gue rasa keren banget di harga. Ternyata harganya $60 by the way. Berarti sekitar 900 ribuan, nyaris 1 jutaan. Dan buat gue resin ini terlihat bagus. Dia juga sama warnanya, kombinasinya gue juga suka. Blue and green and a little bit of purple-ish color. Ini juga berasa clear. Untuk housingnya sendiri
dan sampai ke ujung ya, jadi sampai ke nozzle-nya ini dia semua pakai bahan resin. Cuman memang yang disayangkan kalau ini by the way agak sedikit susah untuk ini ya masangnya tadi sempat. Lalu gue masih menyayangkan untuk si kabelnya sendiri, gue masih ngerasa ini a bit cheap look, walaupun ini berasa lentur dan juga fleksibel, tapi nggak bohong, secara kualitas kabel gue ngerasa ini kayak kelihatannya B banget, padahal housingnya cukup keren. Kalau untuk fittingnya, oh ternyata sangat enak. Ternyata enak banget fittingnya di gua. Housingnya nggak terlalu besar, sangat fit telinganya, dan ear gauge-nya juga stabil. Kabelnya juga nggak berasa microphonic, ya walaupun nggak terlalu kelihatan bagus sih. Lanjut pakai lagu yang sama ya, Sonyar dari NMIX. Pertama langsung berasa agak megahnya di sini, bass dum banget dari awal. Treble di sini jelas lebih open daripada si 702, cuman nggak sampai maju banget gimana. Oh, bassnya asik, agak sedikit megahnya dapat, vokalnya juga safe, treble-nya gue agak mix mungkin. Gini, treble tuh gue masih ngerasa bite-nya nice, tapi smooth. Cuman gue ngerasa banget timbre ala BA-nya. Tapi dari ya, gue masih mengkategori bagus karena ini budget under 1 juta. Bassnya sih, bassnya sesuatu, ditambah vokal top natural, asik sini. Gue nggak tahu ini bass set apa enggak, tapi tekstur sama megahnya tuh dapet. Dan gue sukanya ya, walaupun treble-nya gue ngerasa masih ada timbre BA-nya, tapi gue bisa mentolerir itu karena overall presentasinya asik banget. Bass megah, vokal smooth, treble extension and sparkle-nya juga cukup nice. Oke, nice. I like it, definitely like it. Mungkin langsung bisa jadi salah satu favorit under 1 juta untuk yang sensasi yang fun, megah, dan tetap berasa resolving at the same time. Technical juga berasa really nice. Lalu kemudian yang terakhir, Thea Audio Hype 2. Kalau dari housing sih selera gue masih lebih suka si tadi ya, si Kiwi Ears Forteza ini karena mungkin karena pola bunganya jadi kayak sekilas agak feminin. Ya anyway tetap still good sih. Cuman dalamnya juga warna hitam kayak berasa typical Chi-Fi resin banget. Ditambah dengan nozzle-nya seperti ini. A bit big ya. Untungnya ada lip-nya ini jadi untuk lumayan secure untuk untuk ear tips-nya. Dan kabelnya sendiri sih cukup berasa bagus, cuman nggak terlalu lentur aja. Tapi secara kualitas kabel katanya sih cukup oke lah, ini agak bening gini. Tapi sayangnya ini bukan tipe yang detachable ya kabelnya. Ini jacknya, jadi cuma dapetin yang 3,5 mm. Kemudian untuk fittingnya sendiri, entah kenapa gue kayaknya nggak terlalu cocok sama Thea Audio kebanyakan gitu. Karena walaupun dia bisa masuk ke kuping gue, tapi secara size-nya itu agak besar masih. Gue selama ini nggak terlalu cocok sama Thea Audio sebenarnya. Karena bagian sini ini ada gendut nih. Dan itu bikin kayak kuping gue agak ketekan dikit. Anyway, ini nggak berasa tajam, cuman kayak ya agak berasa ketekan aja kupingnya. Untungnya sih ini belum sampai segede Monarch Mark II ataupun Monarch Mark III yang buat gue udah setengah jam gue pakai bisa capek gitu ya. Lagu yang sama, ini langsung berasa paling megah dari tiga-tiganya. Tetap dentuman bass di awal atau dum. Dan kayaknya tetap agak lebih berbodi daripada Forteza secara vokalnya. Mungkin ini sedikit penggambaran aneh, tapi karena gue mungkin cobain dari 702, lalu ke Forteza, lalu ke sini, gue ngerasa nih arahnya mirip. Cuman ini paling rapi, kayak literally upgrade di jalan yang sama. Satu, bassnya megah, vokalnya berbody dan balance. Ini nggak semaju Harman vokalnya, tapi gue lebih suka ini sih. Treble-nya juga smooth, tapi extension-nya cukup berasa. Kayak versi Forteza yang lebih terkontrol lagi semuanya. Gue memang suka sih secara suara emang Thea Audio Hype ini. Itu mungkin penggambaran aneh, cuman kayak ini sedikit pengantar ke rasa high-end IM. Karena high-end IM itu kan banyak yang kalau misalnya hybrid mengutamakan satu bass yang megah,
Vocalnya lembut, tapi treble extended banget sampai airy gitu. At least di kayak semacam U4S, lalu Grand Maestro dari Fat Wreck, lalu kemudian IM semacam ya banyak lah kayak si The Audio apa namanya 64 Audio yang Tia Trio ataupun The Audio yang Monarch Mark III itu kan semuanya punya bass yang lumayan megah, lumayan wow, dem gitu. Tapi vokalnya sweet, smooth ditambah treble yang airy. Ada sensasi miripnya itu kayak di si The Audio Hype 2 ini. Makanya gue ngerasa kayak ya cocok karena suaranya sekilas agak saras. Gue jadi sedikit penasaran sih kalau gue langsung cobain lagi langsung sama U4S. Gue masih ngerasa kayak arahnya tuh mirip, walaupun gue nggak yakin frekuensi responsnya bakal sama. Ini The Audio masih ada rise di sekitar 3 kHz, sementara si U4S kan 3 kHz agak turun, tapi dia 2 sama 4 kHz naik di lagu yang sama. Ya kan? Sensasinya tuh ngikutin ini. Tentunya masih di bawahnya U4S, jelas banget itu U4S masih punya treble yang lebih open lagi, lebih extended lagi, lebih airy lagi, tapi kayak sensasinya tuh mirip sampai kayak itu seolah gerbang pembuka untuk cobain IM high-end ala hybrid gitu. This is a really nice IM overall. I like ini, dan juga si Kiwirs Forteza juga really nice, gue suka langsung. Cuman mungkin jujur aja 702-nya ini gue nggak terlalu suka karena itu karena pribadi gue sendiri pengen yang open, treble yang lebih open lagi. Tapi ini baru first impression, gue akan cobain lebih banyak lagi dan gue akan review lengkap nantinya. Ini baru first impression dan unboxing, jadi thank you for watching, see you di next review yang lebih lengkap.